Audiolog 34. Wow. Ini agak sedikit aneh settingnya yang gue pakai sekarang, karena pertama gue harus makeshift pop filter karena aku ninggalin barang-barang pop filterku di Jakarta. Itu satu. Kedua, aku ngerekamin di jam 11 malam. Jadi semua orang udah tidur dan aku gak mau ganggu mereka. Dan apalagi ya pokoknya serba DIY lah sekarang. Oh ya, dan aku harus megang mic-nya untuk biar lebih gampang ngomong. Soalnya mic stand-nya aku tinggal di Jakarta juga. Aku small note, aku harus balik ke Bandung karena saudara aku lagi sakit, dan karena di rumah ini gak ada yang bisa bawa mobil kecuali aku sama dia. Bapakku ada di Kalimantan, jadi sama emak juga di Kalimantan. Jadi mau gimana, aku harus bisa kesini kan. Jadi ya terima aja audio makeshift ini. Mungkin aku bakal boost dikit jadi 12 desibel untuk di tengah edit. Aku nggak tahu lah, aku nanti mikir sendiri kayak mana caranya. Sekarang balik lagi ke topik. Aku buat small notes tentang wawancaraku dengan kawanku Pasha kemarin, dan aku dapat kalau memang agak sulit ngobrol dengan dia. Aku tahu karena dari SMA juga kita udah kenal dia kayak mana. Dia biasa kalau ngomong kan sesuai dengan kepentingan. Jadi kita kalau misalnya cerita, lebih banyak aku yang cerita daripada dia. Kita tolak balik, tapi setidaknya bisa nostalgia balik lah, ngobrol sama dia kan, bagi-bagi ide, bagi-bagi cerita. Dia kawan yang baik. Cuma Bung, please aku nggak bisa maksa kamu untuk ngobrol, dan itu memang karaktermu. Ya udahlah, itu karaktermu. Di samping itu, waktu aku edit videonya, aku upload ke YouTube, aku kena copyright strike karena aku lupa nge-mute video yang dia kasih. Dia ngasih aku kayak video, ada orang edit, nggak tahu nama itu. Mereka nyebutnya hoverboard, tapi nggak beneran hovering. Pokoknya papan wakeboard itu baru dikasih ban Formula One. Aku nggak ngerti dia mau ngide apa. Ya aku bingung. Musik yang kuputar di situ itu kena copyright, padahal orang yang lagi make musik itu, video asli yang make musik itu malah oke aja gitu. Aku nggak ngerti kenapa bisa. Apa dia curangin kodenya YouTube atau gimana, aku nggak tahu. Dan aku sekarang mulai ngerti kenapa banyak orang yang ninggalin platform YouTube. Udah kerasa kayak bisnis. Aku tadi nggak sengaja nemuin di Line Today Skinny Indonesian meninggalkan YouTube. Jadi ya kita mulai kehilangan Bung, entertainer sejati dari YouTube dari Indonesia. Turut berduka. Dan beberapa hari ini aku ngecek di platform, aku ngupload ini di Anchor. Anchor kan ngelacak siapa aja yang dengerin podcastku ya. Kayaknya aku pertama kali aku dapat fan pertama dah. Kayak fan setia pertama. Aku nggak tahu setia sih, tapi pokoknya fan pertama. Karena setiap kali aku upload, satu angka muncul, pasti ada yang dengerin. Sayangnya negaranya nggak dikasih tahu dari mana. Untuk masalah negara, Anchor cuma ngasih ngasih generik aja. Jadi nggak dikasih tahu fokusnya, kayak yang dengerin ini dari Indonesia, yang dengerin ini dari Jakarta, yang dengerin ini dari India, nggak tahu. Dan aku kaget podcastku didengarin di United States. Nah, kalau misalnya orang United States, mungkin dia bakalan kali belajar bahasa Indonesia pakai podcastku mungkin. Ya udah, terima kasih lah untuk kau, thank you. Sekarang aku bakal ke topik utama aku untuk podcast ini, tentang pet peeve-ku terhadap social media. Seperti yang kalian tahu, kalian cuma tahu podcast ini dari Instagram. Dulu aku waktu aku masih punya HP ku sebelum kena maling. Yang dengerin podcast sebelumnya pasti udah tahu aku kemarin ke malingan, I got robbed di Kemang. Aku selalu promosiin podcast ini lewat Twitter atau Instagram. Tapi secara pribadi aku sendiri agak sedikit kesel dengan Twitter dan Instagram. Kalau untuk Twitter, karena
aslinya nggak ngerti tujuannya Twitter untuk apa, berbagi ide kah atau apa. Pokoknya semua orang update status tentang pikiran-pikirannya, nggak ngerti. Aku sendiri kayak apa yang harus ku upload di sini, apa sih fungsinya Twitter, aku sendiri nggak ngerti. Jadi aku gunain tuh pakai platform iklan aja. Podcast baru, episode baru, silahkan mau dengar. Sisanya dipakai sama orang untuk yang nggak jelas lah Twitter itu. Ada yang upload tentang masalahnya, ada yang upload tentang kondisi mentalnya, ada yang upload tentang ide-ide politiknya, ada yang upload tentang rencana-rencana baik atau rencana jahat. Benar-benar nggak jelas dengan Twitter apa sih maunya. Juga di sugesti-sugesti Twitter yang aku dapat itu kayak ngaco asem. Terutama sugesti-sugesti suggestion yang dikasih untuk orang Indonesia kayak apa ya? Banyaknya tentang BF lah, bokep, hashtag ABG Bugil. Aku nggak ngerti maunya Twitter apa sih. Kayak aku pun sampai dengerin kayak saking nggak ngertinya Twitter, aku sampai harus dengerin pengakuan dari pemilik Twitter, Jack Dorsey, di acara Joe Rogan. Kayak mereka punya kebijakan untuk menghadang ide-ide politik. Bukan, mereka punya kebijakan untuk menghadang aksi-aksi yang sifatnya politik atau yang sifat-sifatnya mengancam nyawa orang. Kayak kalau ada orang yang ngerencanain untuk ngebunuh orang dan di-post di Twitter, orangnya bisa di-ban dari Twitter. Kalau misalnya orangnya apalagi ngupload informasi personal orang lain kayak alamat rumah, nomor telepon untuk diserang, KTP, taruh di Twitter, orangnya bisa di-ban. Tapi yang kocak, bokep dibiarin. Terbalik dengan Instagram malah ngelarang BF, tapi semua ideologi bebas, bahkan ideologi waktu itu zamannya pemilu 2016 itu kayak kalian lihat sendiri ada apa itu MMCA. Aku nggak bakal sebut inisialnya, kalian ngerti MMCA itu apa, kayak Instagram yang tentang khilafah dan sisanya, pokoknya sifatnya radikal. Aku nggak mau nuduh apa-apa, jadi aku bilang aja kayak radikal, udah itu cukup, karena radikal itu belum tentu jahat. Radikal itu secara konsep maksudnya kayak sifat kayak mendekati logis, tapi ada sedikit yang sifatnya idiosinkratik maksudnya kayak konsepnya nggak nyambung. Kayak kita bisa lihat sambungannya, tapi kayak nggak yakin itu sambungannya, ngerti nggak sih? Gimana tuh nyederhanainnya? Gini, kalau kita nyalain mobil kan ada 2 kabel, satu kabel nyambung ke starter mesin, satu kabel nyalain untuk ke baterai untuk supaya bisa nyalain lampunya. Sayang kita jarang lihat kabel yang untuk nyalain lampunya kayak gitu. Nah kayak gitu kalian bisa ngerti lah logikanya dari situ. Itu maksudnya radikal. Kayak gitu. Ide-ide radikal ditaruh di Instagram boleh. Yang penting bukan BF. Dua-duanya ini bikin kesel asem. Kayak ini yang bikin orang gampang bunuh diri gara-gara sosmed. Bukan masalah tentang regulasi, cuma gara-gara terlalu banyak orang yang nggak begitu paham nggak begitu paham tujuannya hidup positif. Jadi mereka hidup dengan negatif, baru dilampiaskan ke dalam sosmed. Udah, itu doang. Kayak gimana? Aku mikirnya kayak sebelum kalian nyentuh sosmed, mending kalian sebelum ada yang nyentuh sosmed atau apa, perhatiin diri sendiri lah dulu, kayak ada nggak sih positifnya ini buat pribadi gitu loh. Aku ngeliat sosmed cuma platform iklanin di Instagram aku cuma upload cuplikan dari podcast ini, baru kayak kalian ke YouTube lah atau ke Spotify buat dengerin podcastku, atau enggak ke Apple Podcast, silahkan. Udah, aku nggak ada hal lain, baru upload seni, udah kan positif. Kalau
Yang motivasi juga bisa dibilang positif, tapi tergantung deliverynya kayak mana. Kayak beberapa akun-akun di Instagram yang memang dibuat sama orang kaya, itu kan nanti mereka pakai foto perjuangan awal yang benar-benar masih bulukan, jutekan, pokoknya benar-benar kayak isinya kayak benar-benar berdebu, habis itu perlahan jadi berdasi, habis berdasi berjas, habis itu dalam mobil Ferrari. Tahapannya jelas. Kalau misalnya yang itu motivasi ya jelas, karena dikasih lihat kan dari nol pun kita bisa bisa jadi satu kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang ngira itu motivasi, ternyata yang pamer kekayaan baru bilang yang lain cuma iri. Ya mungkin yang lain cuma iri, tapi sayangnya kalau misalnya gimana ya, kalau misalnya cuma dipamerin kekayaan doang tanpa ada ngasih tunjuk prosesnya, orang yang nggak berpikir panjang dan mayoritas dan aku nggak yakin orang bakal berpikir panjang juga. Aku udah bilang karena nggak berharap banyak dari masyarakat, jadi beberapa aksi sudah. Kalau misalnya kau nggak berharap banyak dari masyarakat, beberapa aksi sudah diharapkan. Pertama, mereka berbuat yang tidak etis, itu udah terlihat pasti. Kalau mereka nggak berpikir panjang, itu udah terlihat pasti juga. Makanya itu sedikit menarik kalau misalnya ngeliat ada masyarakat yang bisa matahin ekspektasi pribadi, yang benar-benar kayak kayak orang-orang yang jualan sendal di pinggir jalan itu, kayak mereka tahu hidupnya sulit, tapi aku akan berupaya sebaik mungkin seperti yang aku bisa. Dan kalau misalnya uangku cukup, mungkin aku beli sendal dari mereka. Kalau uangku cukup, sayangnya enggak. Balik lagi. Nah, kalau di Instagram kayak orang langsung pamer Ferrari sama duit doang, kayak yang nggak berpikir panjang, akhirnya nyalahin yang ngeposting. Tapi di sisi lain juga itu salah mereka. Jadi dua sisi koin, ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang mau ngeliat dari sisi positif, ngembangin diri, dan aku akhirnya bisa di posisi itu. Ada yang sisi negatif, kayak kenapa aku nggak bisa sampai situ, baru akhirnya depresi. Ya kayak gitu. Itu aja pet peeve. Dan yang kadang-kadang aku juga agak pet peeve juga, kita semua udah tahu kan kalau misalnya teknologi kita dengerin suara kita di setiap kali kita ngobrol. Sayangnya aku sering ninggalin HP ku di mana-mana, dan HP ku nggak bisa dengerin apa yang aku bilang. Jadi HP ku nggak tahu apa yang aku mau. Saking nggak taunya apa yang aku mau, mereka ngasih yang sembarang, ngasih saran sembarang. Dan baru aja kemarin saking sembarangan sarannya mereka ngasih, sosial media ngasih. Aku buka Instagram, aku scrolling di search feed, ada suggested story. Ada orang nemuin mayat perempuan dikubur di balik semak belukar. Instagram, kau ngelarang BF tapi kau biarin mayat muncul di situ. Piye? Ini gak hanya di Instagram, Twitter juga kadang-kadang kayak gitu. Aku lagi scrolling hashtag most popular atau apa kan, buka scrolling mayat juga muncul. Kurang ajar. Saking mereka nggak bingung apa yang aku suka. Oke, faktoid nggak apa-apa lah. Faktoid itu yang menarik, itu yang aku agak suka faktoid. Di luar yang faktoid mistis, maksudnya faktoid yang sifatnya kalau nggak sains, sosial, etnografi maksudnya kayak warga-warga lokal yang benar-benar lokal, yang benar-benar masih tribal, yang masih berburu, kayak gitu. Itu nggak apa-apa. Atau nggak fakta-fakta perang dunia kedua, itu nggak apa-apa. Itu yang seru malah, itu yang paling seru dari Instagram. Kalau nggak meme nggak apa-apa, sisanya anime. Masih ingat zaman gue nyari, sekarang feed gue nggak jelas lah isinya.
kayaknya ini salah satu marketingnya Instagram dah. Kalau misalnya mereka nggak bisa dengar apa yang aku mau, mereka langsung ngasih langsung ngasih sugesti baru maksa pemilik akunnya untuk balik lagi browsing ke yang mereka mau supaya konten search feednya bakal tetap. Pinter juga tapi bangsat. Dipermainkan asem. Tapi ironisnya juga aku cari sugesti komik, manga, komik sama anime juga dari Instagram. Itu agak ironis. Jadi ya selama 1 minggu ini ya buka Instagram, baru coba hashtag anime live apa segala macam supaya search feedku balik lagi ke anime sama faktoid. Udah cukup itu sama meme banyak kan, JoJo meme, tapi nggak, yang penting yang sifatnya positif atau apa sifatnya imajinatif lah. Yang penting balik ke situ. Malas banget asem nyari yang gore. Teknik juga nggak apa-apa, karena akhir-akhir ini Instagramku banyak sugesti yang isinya tentang mobil-mobil hot rod yang bangunan sendiri. Itu lumayan keren. Sama apa lagi ya? Selain mobil hot rod, oh ya, aku lagi kebingungan nyari shit news. Dan shit news maksudku ini bukan tentang berita-berita yang kontennya bukan konten-konten yang hal buruk. Maksudku shit news itu berita-berita yang sifatnya ya yang dianggap di mata media itu kayak nggak bisa dijual. Soalnya kayak aku nonton berita, mau Metro TV, mau Kompas, aku belum pernah nonton berita di net. Mau Kompas TV, mau Metro TV, mau TV One, itu semua iklan. Apapun yang mereka omongin itu di mata gue itu cuma iklan, infotainment yang tertulis. Iklan partai politik ini, iklan partai politik itu, iklan ada pembunuhan di sini, iklan ada pembunuhan di situ. Aku kangen berita-berita sampah zaman dulu asem. Yang kayak, kalian kalau misalnya ingat tahun berapa aku lupa, pokoknya yang Batu Ponari. Batu Ponari itu secara teknis itu berita sampah, karena pertama, apa yang dimaksud dari berita sampah di media mainstream? Pertama, nggak kejual, dan kedua positif. Berita-berita yang sifatnya positif, agak mistis tapi positif. Berita-berita yang sifatnya positif itu kan susah dijual ke masyarakat. Gara-gara aku nggak tahu apa, pokoknya orang tertarik untuk mencari yang sifatnya negatif. Aku nggak tahu kenapa. Jangan tanya aku. Bukan psikolog, aku sosiolog. Sosiolog cuma ngelihat cause and effect. Itu yang aku cari. Koran, satu-satunya berita sampah yang aku tahu itu cuma dari kayak koran-koran Tribun atau kayak Tribun Kaltim atau koran-koran lokal Jawa Pos atau koran-koran Bali News kah? Aku nggak tahu koran Bali apa beritanya. Aku ngasal doang gitu. Pokoknya berita-berita di situ kayak positif dan seru. Contoh di Tribun Kaltim, kalau nggak salah ada, ini berita udah lama banget. Ada orang nebus utangnya dengan jualan jantung pisang. Lokal tapi positif. Setidaknya itu yang enak dilihat. Apalagi ya, yang berita Bali, yang Iron Man Bali itu, yang orang perbaiki tangannya yang paralisis dengan barang-barang dari rongsokan, tapi ternyata katanya tapi aku nggak tahu, setahun kemudian ternyata beritanya hoax katanya. Aku nggak ngerti lah, media mainstream. Baru jadi ya saking kayak gitu, aku akhirnya lari ke platformnya. Aku agak risih juga pakai Instagram lagi. Karena Instagram punya kolom yang namanya kolom kelakuan warga,
baru ngakak kocak. Pokoknya kejadian-kejadian kocak Indonesia setidaknya apa istilahnya? Iya secara teknis negatif tapi setidaknya memberikan konotasi positif lah. Karena kelakuan kocak warga. Yang paling seru itu kalau mak-mak di atas matic. Kalau angkot itu rajanya, kalau misalnya ambulans itu rajanya jalanan, angkot preman jalanan, mak-mak di atas matic itu dewanya jalanan. Berani jamin dah. Coba jawab bagus. Siapa yang berani ngelawan mak-mak di atas jalanan bawa matic? Pilihannya antara kita diamuk, nunggu polisi, baru mobil kita dilecetin, nggak tau lah. Masih ingat waktu itu nggak sengaja nemuin ada video mama ngamuk gara-gara bilang ini jalan saya, saya udah di sini. Polisinya baru ada polisi datang di situ. Oh ini turunan ibu, ini buyut ibu yang buat. Surat pembuatannya mana, boleh kasih tunjuk nggak? Kicep langsung. Habis itu masih ngebatu lagi ini jalan saya. Akhirnya langsung kayak, Bu, saya saranin pulang sebelum saya bawa ini ke kantor polisi. Habis itu ibu yang langsung kabur pulang. Kalau Amerika sekarang lagi pandemi Karen, tanda kutip Karen, yang orang-orang kulit putih yang ngerasa berhak untuk marah-marah. Indonesia udah punya itu dari tahun 1960-an. Namanya mak-mak di atas matic. Mak-mak jalanan yang baru pulang dari belanja, yang baru pulang dari ngantar bocahnya dari TK bawa motor matic, bawa motor bebek. Udah itu. Hati-hati dengan mak-mak di jalan, Bung. Aku sampai sekarang aku belum pernah berpengalaman kayak gitu, tapi semoga nggak terjadi. Amin. Terutama kalau misalnya bawa mobil, aku bingung harus ngapain. Soalnya ini mobilnya yang pegang bapak, yang nanggung aku. Ya. Kalian kalau misalnya ada saran untuk nyari berita-berita yang sifatnya positif atau apa, coba carilah. Waktu nanya sama kawan-kawanku kan, ada nggak saran berita-berita positif? Mereka nggak nawarin BuzzFeed, berita-berita tentang makanan, atau nggak Line Today. Line Today nggak ada apa ya? Kalau aku bilang sih Line Today sifatnya lebih netral. Ada yang negatif, ada yang positif, ada yang yang gak begitu berpengaruh ke kehidupan. Yang positif Line Today pun mayoritas. Sorry, tadi kabelnya agak ganggu. Aku pindah ke posisi PW dulu. Nah, ini enak. Line Today itu isinya bisa bilang netral, karena ada yang positif, ada yang negatif, ada yang gak begitu berpengaruh juga ke kehidupan gue. Kayak yang positif pasti makanan, kalau enggak fashion. Udah itu oke lah, makanan atau fashion. Tapi BuzzFeed juga makanan mayoritas, karena itu memang positif take. Iya aku tahu tapi mau gimana ya. Aku lupa susunan kata gue, Bung. Asu. Ini eksplisit bahasa Indonesia, oke? BuzzFeed sama Line Today kalau udah ngebahas makanan itu cenderung positif, tapi kadang-kadang untuk Line Today mereka bisa aja ngasih yang negatif. Kayak gini. Resep terbaru cara masak steak, BuzzFeed punya, Line Today punya. Line Today besoknya, dampak dari makan steak, stroke, sakit jantung, tekanan darah tinggi. Buset. Makanan pun bisa diubah jadi negatif, Bung. Ya aku paham, kayak makanan itu satu-satunya yang positif, yang bisa satu-satunya berita yang sifatnya positif lah. Dan sayangnya berita positif itu cenderung yang sifatnya iklan supaya orang mau konsumsi, atau mungkin ide-ide baru untuk masak. Ini oke, nggak apa-apa.
setidaknya positif. Tapi sayangnya event yang sifatnya positif jarang banget terjadi ya. Paling Tesla itu doang, atau enggak, iya paling itu doang, karena mobil baterai di dunia yang komersial. Habis itu yang negatif paling pasti ada hubungannya dengan politik lagi, dan bohong. Sinetron RCTI politik sama sinetron Indosiar sama aja, Bung. Aku nggak bisa bedain. Aku bener-bener nggak bisa bedain antara sinetron di RCTI yang bener-bener ceritanya tentang perceraian, selingkuh dan segala macam. Politik juga ada kayak gitu, mendekati lah. Kayak ada orang pindah, kita bisa paralelin gini. Ada salah satu orang individu dari partai satu pindah ke partai dua, itu paralel atau paralel atau setara dengan laki yang selingkuh di dalam sinetron RCTI. Atau enggak dengan sinetron Indosiar yang orang yang beralih yang awalnya didukung oleh dewa, sekarang didukung oleh siluman. Oke, kayak gitulah. Kalau nggak politik, apalagi isu-isu begal mulai naik. Aku paham tujuan mereka untuk kalau misalnya nunjukin kriminalitas, kayak untuk was-was, untuk supaya orang itu memang risih, tapi tahu tujuannya baik. Cuma jangan didramatisirkan lah supaya orang jadi paranoid. Aku pun gampang paranoid, Bung. Aku kehilangan HP ku sering paranoid sekarang untuk keluar. Saking paranoidnya aku kalau misalnya mau buka petanya di apartemen dulu, baru tulis patokan-patokan yang gue cari untuk sebelum sampai ke tujuan. Udah malas lagi buka peta di tengah jalan, takut kayak gitu. Ya, kalian kalau misalnya ada ide untuk cari untuk bikin, ada saran untuk cari berita-berita yang sifatnya positif atau enggak yang sifatnya shit news yang aslinya enggak penting, kabarin lah lewat Instagram audiolog barasitong.studio, boleh di DM aja sih, santai. Baru apa lagi? Berita lain lagi yang sifatnya negatif tuh, yang sebenarnya nggak peduli juga, berita-berita infotainment, kabar-kabar tentang artis yang ketahuan narkotika, kayak artis yang baru cerai kayak atau apa, kayak Bung, pertama, apa relevansinya artis cerai ke hidupku, Ya aku tahu itu untuk memang sih, aku paham sih itu memang dari sisi komersil kan, itu barang jualan. Tapi kalau aku kayak malas banget ngeliat berita kayak gitu. Aku nggak bisa minta kayak infotainment dicabut karena orang juga perlu kerja. Menurutmu silet dapat uang dari mana? Gosip kan ada sempat, bukan sih, channel di RCTI infotainment namanya Gosip, gitulah. Baru berita tentang yang berita tentang Dorce mau jadi supir Raffi, nggak ngerti lah. Bung, ya udah, kayaknya sampai situ aja podcast gue malam ini. Audiolog over.